arah yang potong jalan kompas ke arah terminal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya Sobat Toyan. Alhamdulillah kita telah sampai di Pondok Pesantren Tebu Ireng di daerah Jombang, Jawa Timur. Di sini di Pondok Pesantren Tebu Ireng ini terdapat makam Gus Dur, juga ada makam pendiri Nahdlatul Ulama NU atau Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang juga kakek dari Gus Dur. Lokasinya makam itu berada di kawasan pesantren di sisi barat komplek pesantren Tebu Ireng. Di dalam makam tersebut terdapat makam ayah Gus Dur yakni Kiai Haji Wahid Hasyim serta makam adiknya Kiai Haji Salahuddin Wahid atau Gus Soleh. Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Gus Dur, beliau dikenal sebagai seorang ulama, guru bangsa, reformis, cendekiawan, pemikir, dan pemimpin politik Indonesia. Kiai Haji Abdul Rahman Wahid menggantikan B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia setelah dipilih MPR hasil pemilu 1999. Beliau menjabat dari 20 Oktober 1999 hingga sidang istimewa MPR 2001. Di dalam komplek Pondok Pesantren Tebu Ireng ini dibangun sebuah Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, di sini terdapat segala macam mengenai Islam di Indonesia khususnya terdapat di museum ini. Kebetulan saat ini museumnya belum dibuka untuk umum sebab masih dalam masa pandemi COVID-19. Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Gus Dur ini lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September 1940 dari pasangan Wahid Hasyim dan Solihah. Beliau lahir dengan nama Abdul Rahman Ad-Dakhil atau Sang Penakluk dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur, di mana Gus ini adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada anak seorang kiai. Gus Dur merupakan putra pertama dari 6 bersaudara dari keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas Islam di Jawa Timur. Kakek dari ayahnya yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pendiri Nahdlatul Ulama, sementara kakek dari pihak ibu Kiai Hasyim Bisri Sansuri adalah seorang pengajar pesantren. Ayah Gus Dur, Kiai Haji Hasyim Wahid Hasyim, terlibat dalam gerakan nasional dan menjadi Menteri Agama pada tahun 1949, sedangkan ibunya Hajah Solehah adalah putri pendiri Pondok Pesantren Denayar, Jombang. Gus Dur muda dapat menyelesaikan semua pendidikannya itu dari berbagai kota, yang dari kota Jawa Timur sendiri di Jombang, kemudian dilanjutkan ke Yogyakarta, Magelang, terus kemudian belajar di berbagai pondok pesantren di daerah Jawa.
Terus kemudian beliau melanjutkan ke universitas di Baghdad pada tahun 1970. Kemudian beliau juga meneruskan pendidikannya di Universitas Leiden, Belanda. Terus kemudian ke Jerman, Perancis, dan baru tahun 1971 kembali ke Indonesia. Di Jakarta tepatnya beliau bergabung mendirikan Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial LP3ES di Jakarta, yang terdiri dari kaum intelektual muslim progresif dan sosial demokrat. Selain itu beliau aktif juga sebagai kontributor di berbagai pondok pesantren dan majalah madrasah di seluruh Pulau Jawa. Kemudian menjadi jurnalis juga beliau tempuh menulis sebagai artikel di majalah Tempo dan Kompas, yang kemudian mengembangkan reputasi beliau sebagai komentator sosial. Selain itu ada pekerjaan tambahan beliau sebagai guru pengajar di Pondok Pesantren Tambak Beras. Selain itu juga sebagai guru kitab Al-Hikam. Lalu pada tahun 1977 bergabung di Universitas Hasyim Asy'ari sebagai dekan serta pengajar juga beliau di sana. Selain itu untuk kegiatan organisasi politik, beliau aktif di Nahdlatul Ulama NU. Dari sinilah beliau memutuskan untuk pindah dari Jombang ke ibu kota Jakarta untuk melanjutkan karir politiknya. Alhamdulillah akhirnya kita telah sampai di komplek pemakaman keluarga Gus Dur sendiri. Tetapi berhubung kondisi masih pandemi, ini makam daripada Gus Dur masih ditutup untuk para peziarah yang akan berziarah ke sini. Nah, ini posisi makamnya ini masuk ke dalam. Nah, sebagai antisipasi untuk setelah sampai di sini, kita masuk ke area pemakaman umum masyarakat untuk di sini. Nah, ini kita masuk ke dalam area makam, di mana nanti pas di pojokan ujung itu pas seberangan sama makam Gus Dur dan para keluarganya yang ada di seberang makam ini. Berhubung kita tidak bisa masuk ke dalam komplek makam, kita cukup berdoa, bertawasul di samping atau seberang dari makam beliau ini.
yang potong jalan kompas ke arah terminal. Kalau tadi ini ke arah sana ke makam Gus Dur, ini ke arah terminal di sini. Kondisi masih ditutup ini untuk komplek makam Gus Dur, jadi hanya orang-orang tertentu yang masuk ke sini. Apalagi? Apalagi? Tadi kok lurus ke sono? Ya? Iya. Halo. Ada apa lagi? G. Apa? Kemudian pada Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama 1984, Gus Dur dinominasikan menjadi ketua PBNU dan dia menerimanya dengan syarat mendapat wewenang penuh untuk memilih pengurus yang akan bekerja di bawah kepemimpinan beliau. Sampai akhirnya pada bulan Juli 1997 yang merupakan awal krisis moneter, di mana saat itu Presiden Soeharto mulai kehilangan kendali atas situasi negeri saat itu. Gus Dur didorong untuk melakukan gerakan reformasi bersama Megawati dan Amin Rais. Kemudian tahun 19 Mei 98 Gus Dur bersama para pemimpin komunitas Islam untuk membentuk konsep Komite Reformasi. Sampai akhirnya Presiden Soeharto kemudian mundur pada tanggal 21 Mei 1998 yang kemudian digantikan Wakil Presiden B.J. Habibie. Dengan jatuhnya Presiden Soeharto, maka banyaklah lahir partai politik baru. Sampai akhirnya pada tahun 1998 bulan Juni, komunitas NU meminta Gus Dur untuk membentuk partai baru, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa. Sampai akhirnya dengan partai barunya tersebut, pada tanggal 20 Oktober 1999, Abdul Rahman Wahid terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat. Selama pemerintahan beliau, Departemen Penerangan, Departemen Sosial dibubarkan oleh beliau. Selama pemerintahan Gus Dur, beliau juga menetapkan tahun baru Imlek Cina, tahun baru Cina, Imlek sebagai hari libur nasional. Pada tanggal 23 Juli 2001, MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia yang kelima. Gus Dur menikah dengan Sinta Nuriyah dan dikaruniai 4 orang anak, yaitu Alisa, Khodrun Nada, Zanuba Afifah Hafsoh atau Yeni, Anita Hayatus Nufus, dan Inayah Wulandari. Yeni sendiri aktif berpolitik di PKB dan saat ini adalah Direktur The Wahid Institute.
Gus Dur wafat pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta pukul 18.45 akibat berbagai komplikasi penyakit diantaranya jantung dan gangguan ginjal yang beliau derita sejak lama. Beliau dimakamkan di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Beliau dikenal sebagai tokoh yang memiliki komitmen tinggi terhadap demokrasi dan kebinekaan yang ada di Republik Indonesia ini. Semoga arwah dan amal perbuatan beliau diterima di sisinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.